Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10, kelas 3 di akuntansi yang beranggotakan Muhammad Lutfan dan saya Salsabila Monika dan juga Widat Nadia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terkait materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu ada pengertian dari PBB dan BPHTB, lalu juga objek dan subjek pajak PBB, lalu juga penilaian PBB, dasar pengenaan, perhitungan dan penagihan PBB, lalu hak wajib pajak PBB dan BPHTB, lalu juga ada penagihan dan daluarsa, dilanjutkan dengan subjek dan objek BPHTB, lalu juga ada dasar pengenaan, perhitungan dan penagihan BPHTB, lalu yang terakhir yaitu mengenai ketetapan BPHTB. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari PBB dan BPHTB. Nah, untuk PBB sendiri itu merupakan pajak yang digunakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang nilainya di atas NJOP TKP. Nah, sementara untuk BPHTB sendiri, itu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu adalah perbuatan istimewa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Nah, BPHTB ini dilakukan pada saat ada transaksi jual beli, yang biasanya itu identik dengan jual beli tanah maupun rumah atau bangunan. Nah, kalau PBB itu merupakan pajak bumi bangunan, itu kewajiban setiap masyarakat untuk membayar PBB tahunan atau dikenal juga sebagai SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Terkait dasar hukum dari PBB dan BPHTB, PBB sendiri itu dilandaskan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Sementara BPHTB itu yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Lalu juga ada tentang yang kedua itu yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang BPHTB karena waris dan hibah. Lalu yang ketiga itu ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Lalu yang berikutnya itu terkait objek pajak PBB yang dilandaskan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, untuk PBB sendiri ini itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu P2 dan P3. Nah, P2 ini terdiri dari kawasan pedesaan dan juga perkotaan. Sementara P3 itu terdiri dari kawasan perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan. P2 ini nantinya anggarannya itu akan langsung diterima oleh pemerintah daerah. Sementara untuk yang P3 itu langsung diterima oleh negara. Nah, untuk yang P2 ini itu objeknya itu termasuk dari bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, bumi yang dimaksud di sini itu termasuk dari lapisan bumi, permukaan bumi, dan juga seisinya. Nah, lalu untuk yang bangunannya itu terdiri dari jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemen, lalu juga jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, terus tempat mewah, lalu tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas dan pipa minyak, dan juga menara. Lalu yang berikutnya itu yaitu dikecualikan dari objek pajak atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Yang pertama itu ada tanah atau bangunan yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua, tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan untuk kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Seperti kayak masjid, terus juga sekolah-sekolah negeri. Lalu yang ketiga itu ada tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Lalu yang keempat itu tanah yang merupakan hutan lindung, hutan swakalam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Jadi apabila ada suatu tanah nih yang dimiliki oleh negara, itu tuh nggak dikenakan oleh PBB, kecuali kalau tanah tersebut tuh dijual dan dibeli oleh masyarakat, ya itu baru dikenakan oleh PBB, dan tergantung juga sama NGO PTKP-nya sih. Lalu
Yang kelima itu ada tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya, bila tanah atau gedung perwakilan RI di negara tertentu itu nggak dikenai PBB, nah hal yang sama juga nih kita perlakukan terhadap tanah atau gedung negara tersebut yang ada di negara kita. Nah, yang keenam itu tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Lalu berikutnya yaitu subjek pajak dari PBB atau pajak bumi bangunan. Nah, untuk yang menjadi subjek pajak adalah orang, pribadi, atau badan yang dapat mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Lalu untuk wajib pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi orang atau badan yang menempati sebuah rumah atau yang memperoleh manfaat dalam sebuah rumah, baik itu buminya saja maupun bumi dan bangunan juga, itu jadi kalau kita menempati itu atau memiliki bangunan, maka kita harus melakukan kewajiban kita nih tiap tahunnya, yaitu membayar PBB tersebut. Penilaian PBB, penilaian objek pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan nilai jual objek pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak dengan menggunakan perkataan dari data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Pendekatan penilaian. Yang pertama ada pendekatan data pasar. Ini dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak yang lain yang sejenis, yang nilai jualnya itu sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Yang kedua, adanya pendekatan biaya. Pendekatan secara biaya ini digunakan untuk penilaian bangunan, yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru, objek yang dinilai, dikurangi penyusutan. Untuk yang ketiga, yakni pendekatan kapitalisme pendapatan. Ini dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa atau penjualan dalam 1 tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan atau hak pengusaha, yang selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Selanjutnya adanya cara penilaian. Jumlah objek pajak yang sangat banyak ini menyebar di seluruh wilayah Indonesia, yang mana jumlah tenaga penilai dan waktu yang tersedia juga terbatas. Maka pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adanya dengan penilaian massal, yakni dalam sistem ini NJOP, bumi itu dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata atau NIR yang terdapat pada sistem zona nilai tanah NZT. Sedangkan NJOP bagi bangunan itu dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan itu sendiri atau DBKB. Yang kedua, adanya penilaian individu. Ini diterapkan untuk objek pajak yang bernilai tinggi, baik objek pajak khusus ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan komputer, yang mana hasilnya ini tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena adanya keterbatasan dari program aplikasi itu sendiri. Proses penilaiannya yakni dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut. Penagihan pajak bumi dan bangunan, yakni adanya surat tagihan PBB atau bisa disebut dengan STP yang tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan denda administrasinya. Yang mana utang pajak ini meliputi utang pajak dalam surat pemberitahuan pajak terutang dan atau utang pajak dalam surat ketetapan pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran. Nah, pelaksanaan penagihannya ini diawali dengan pengeluaran surat teguran sampai pelaksanaan lelang dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Pemberitahuannya ini bisa melalui telepon, surat, atau cara lainnya sebelum lewat saat jatuh tempo pembayaran. Tindakan pelaksanaan penagihan ini harusnya sampai dilaksanakan tuntas hingga pelunasan utang pajak terjadi. Adapun urutan pelaksanaan penagihan ini, yang pertama penerbitan surat teguran, kedua penerbitan surat paksa, ketiga penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, keempat pelaksanaan penyitaan, kelima
pengajuan atau permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan. Keenam, pengumuman lelang, dan yang terakhir ini adanya pelaksanaan lelang itu sendiri. Daluarsa PBB terbagi menjadi daluarsa penetapan PBB, yakni hapusnya atau gugurnya hak negara untuk menetapkan PBB yang terutang karena lampaunya hingga jangka waktu sampai 5 tahun sejak saat terutangnya PBB. Yang kedua, daluarsa penagihan dari PBB, yakni hapusnya atau gugurnya hak negara untuk melakukan penagihan dengan surat paksa yang berdasarkan pada UU PPSP atas PBB, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Hak untuk penagihan ini dengan surat paksa bisa gugur setelah dilampaunya 5 tahun terutangnya pajak yang bersangkutan, kecuali apabila wajib pajak setelah waktu 5 tahun tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai PBB, yang penagihannya telah daluarsa berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, telah dikeluarkan surat teguran dan surat paksa atau adanya pengakuan wajib pajak secara langsung ataupun tidak langsung, seperti dilakukan pembayaran pajak yang terutang tersebut dan atau dilakukan permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak. Daluarsa ini penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Dasar pengenaan PBB. Untuk PBB dalam lingkup pusat mengacu pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang PBB. Pasal ini menetapkan besarnya tarif pajak yang dikenakan atas suatu objek PBB pada lingkup pusat adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan PBB yang pertama itu ada NJOP sektor pedesaan dan perkotaan. Sesuai UU PDRD nomor 28 pasal 79, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sektor P2 dilakukan oleh kepala daerah. Lalu yang kedua itu ada sektor perkebunan. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yang selanjutnya disebut PBB perkebunan adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Lalu yang ketiga ada sektor perhutanan. Pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan yang selanjutnya disebut PBB perhutanan adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Selanjutnya yang keempat itu ada sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batu bara. Pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batu bara disebut juga PBB mineral dan batu bara adalah pajak bumi dan bangunan atas bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang kelima itu sektor pertambangan minyak dan gas, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut PBB migas adalah PBB atas bumi atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Dan yang terakhir itu ada sektor lainnya. Pada sektor lainnya, pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut PBB sektor lainnya adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek pajak selain objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan yang tidak berada dalam wilayah kabupaten ataupun kota. Yang selanjutnya perhitungan PBB. Terdapat elemen penting yaitu ada NJOP atau nilai jual objek pajak, NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJKP nilai jual kena pajak. Dengan rumus untuk mencari NJOP dalam kurung NJOP bumi sama dengan luas tanah dikali nilai tanah, ditambah dalam kurung NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. Dan yang kedua itu ada mencari NJKP sama dengan 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB.
Dan yang ketiga itu PBB yang terutang sama dengan 0,5% dikali NJKP atau jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahunnya. Kita membahas mengenai contoh soal, yaitu terdapat kasus Iko memiliki sebidang tanah dengan luas 112 meter kuadrat dengan harga jual per meternya itu 200.000. Di atasnya berdiri sebuah rumah seluas 70 meter dengan harga jual 350.000 per meternya. Lalu NJOP TKP ditetapkan sebesar 24 juta, lalu berapakah PBB terutangnya? Selanjutnya adalah pembahasan mengenai PBB terutang dari contoh soal tadi, yaitu kita cari NJOP-nya. Tanah sebesar 112 meter dikali 200.000 sama dengan 22.400.000. Lalu rumah atau bangunan sebesar 70 meter dikali 350.000 sama dengan 24.500.000. Maka total NJOP-nya itu adalah 46.900. Lalu kita cari NJOP-KP-nya, hasil pengurangan dari total NJOP dikurang NJOP TKP sebesar 46.900 dikurang 24 juta sama dengan 22.900. Untuk tarif PBB NJOP-KP lebih dari 1 miliar rupiah sama dengan 40%, dan sebaliknya kurang dari 1 miliar rupiah itu sebesar 20%. Maka langsung saja dalam kurung 20% dikali 0,5%, 20% itu karena tarif PBB NJOP-KP-nya itu kurang dari 1 miliar yaitu 22.900, maka 20% dikali 0,5% dikali 22.900, maka ketemu hasil PBB terutangnya yaitu 22.900. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai dasar penagihan PBB. Yang pertama itu ada surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, yaitu surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Hak atas tanah atau bangunan SPPT diterbitkan setiap tahun pajak. Dan yang kedua surat ketetapan pajak atau SKP, yaitu suatu surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan pajak dan kaitannya itu dengan tagihan pajak. Dan yang ketiga surat tagihan pajak atau STP, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Lalu ada pelaksanaan penagihan, itu yang pertama Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak terutang sebagaimana yang tercantum dalam STP PBB tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran. Dan yang kedua itu dalam penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dan yang ketiga setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KP PBB atau Kepala KPP Pratama segera menerbitkan surat paksa atau SP. Dan yang keempat, setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang kelima, setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melaksanakan pengumuman lelang atau PL. Dan yang keenam, setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.
Dan yang terakhir, dalam hal dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak dapat diterbitkan SP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau menunggu lewat tenggat waktu 21 hari sejak ST diterbitkan. Lalu yang berikutnya yaitu hak bagi wajib pajak. Jadi seorang wajib pajak itu berhak untuk mendapatkan hak-hak berikut. Yang pertama, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Jadi untuk wajib pajak sendiri itu kerahasiaannya harus dilindungi. Lalu yang kedua itu hak untuk pengangguran atau penundaan pembayaran. Nah, jadi untuk wajib pajak sendiri itu boleh untuk menerima pengangguran dan penundaan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Lalu juga yang ketiga itu hak untuk pembebasan pajak. Untuk pembebasan pajak sendiri ini juga memiliki kriteria dan syaratnya sendiri. Lalu yang keempat itu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi apabila wajib pajak tersebut membayarkan pajak terlebih dahulu dan kelebihan, itu berhak mendapatkan pengembalian. Lalu yang kelima itu ada hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir itu hak untuk mendapatkan insentif pajak. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait BPATB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, BPATB ini kan bersangkutan dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan yang nanti tuh dalam proses pemindahan haknya itu nanti bakal muncul yang namanya biaya perolehan. Nah, untuk objek pajak dari BPATB ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu meliputi pertama itu objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi atau peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Nah, perolehan tersebut meliputi pertama itu pemindahan hak yang dikarenakan pertama itu jual beli, tukar menukar, lalu ada hibah. Terus keempat hibah wasiat, kelima pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Terus ini tuh pengalihan hak atas tanah dan atas bangunan dari orang pribadi atau badan kepada PT atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada PT atau badan hukum lainnya tersebut. Lalu yang ketujuh itu ada pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan sebagai hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Lalu yang ke-8 itu ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut. Nah, lalu yang ke-9 ada penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. Lalu yang ke-10 itu ada penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung. Lalu yang ke-11 ada peluburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. Lalu yang ke-12 itu ada pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasifa kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama. Dan yang terakhir atau yang ke-13 itu ada hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Nah, selain itu juga ada pemberian hak baru yang dikarenakan itu pertama kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Dan yang kedua itu di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk objek pajak dari BPATB ini ada juga objek yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama itu ada perwakilan diplomatik, di mana konsulat berdasarkan asas pelakuan timbal balik. Lalu yang kedua itu ada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yaitu tanah atau bangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, dan jalan umum. Lalu yang ketiga itu badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
Nah, yang keempat itu ada orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Nah, konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak pemerintah. Nah, contohnya itu ada hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama. Terus juga ada contoh lainnya itu bekas tanah hak milik adat dengan bukti surat jirik atau sejenisnya yang menjadi hak baru. Lalu yang kelima itu ada orang pribadi atau badan karena wakaf, yaitu perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa hak milik tanah dan atau bangunan yang melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. Dan yang keenam itu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Lalu untuk subjek pajak dari BPHTB sendiri itu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Terus dengan kata lain itu, jadi subjek pajak BPHTB ini adalah pihak yang menerima pengalihan nih hak baik itu badan maupun orang pribadi. Nah, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Jadi subjek pajak di sini tuh merupakan orang yang menerima atau memperoleh hak dari wajib pajak sebelumnya gitu. Tata cara pengenaan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pengelolaan BPHTB ini dialihkan ke pemerintah kabupaten atau kota dengan tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dengan peraturan penetapan daerah, yang mana dasar pengenaan pajak BPHTB ini disesuaikan dengan jenis transaksinya, seperti transaksi jual beli dengan NPOP harga transaksi, sedangkan tukar-menukar, hibah, dan lain sebagainya itu dengan NPOP nilai pasar, dan untuk penunjukan pembelian dalam lelang itu NPOP-nya harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Nah, apabila NPOP ini lebih kecil dari NJOP PBB, maka yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak adalah NJOP karena nilainya jauh lebih besar. Hal ini tidak berlaku untuk perolehan hak dari pelanggan. Cara perhitungan BPHTB. BPHTB ini diperoleh dari 5% dikali pengurangan dari NPOP dikurang NPOP TKP, yang mana NPOP ini nilai perolehan objek pajak, sedangkan NPOP TKP yakni nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ketentuan khusus pembayaran BPHTB yakni pembayaran 50% dari BPHTB terutang adalah untuk perolehan yang pertama, perolehan karena waris, hibah wasiat yakni 50% dan yang seharusnya terutang. Yang kedua, 0% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Dalam hal penerima hak pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, lembaga pemerintah lainnya, dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional atau Perumnas. Yang ketiga, 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima hak pengelolaan selain pada huruf yang B. Contoh perhitungan BPHTB, di mana Tuan Ari pada tanggal 12 Agustus 2016 membeli sebidang tanah di Jalan Kejayaan Sunter seharga 100 juta rupiah. Sedangkan NJOP atas tanah tersebut adalah 98 juta rupiah. Maka BPHTB-nya yakni untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya kita tentukan dari NPOP karena nilainya lebih besar dari NJOP yakni senilai 100 juta rupiah. Lalu dikurang dengan NPOP TKP yakni nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak senilai 80 juta rupiah. Lalu untuk menentukan nilai perolehan objek pajak kena pajaknya dikuranglah 100 juta rupiah dikurang 80 juta rupiah, maka hasilnya adalah 20 juta rupiah. Nah, untuk menentukan BPHTB-nya yakni 5% dikali dengan 20 juta rupiah, maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Saat dan tempat pajak terutang, yang mana jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, lalu penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah itu sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya akta. Sedangkan waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan,
Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, dan sedangkan lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Tempat terutang, yakni BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan itu berada. Adapun tempat dan saat pembayaran BPHTB, yakni pajak yang terutang dibayar ke kas daerah bisa melalui kantor pos, bank BUMN, bank BUMD, atau tempat pembayaran yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Sarananya penyetoran BPHTB ini yakni surat setoran BPHTB daerah. Berikut kewajiban membayar sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sebelum akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani oleh PPAT atau notaris, risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh pejabat lelang, dan dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertahanan dalam hal pemberian hak baru atau pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim, hibah wasiat atau waris. Berikut pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Ketetapan BPHTB. Surat ketetapan BPHTB menurut Direktur Jenderal Pajak setelah memeriksa lapangan ataupun kantor menerbitkan yang pertama, surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar. Yang kedua, surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil. Yang ketiga, surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKBKB. Sanksi administrasi dengan bunga 2% sebulan dengan jangka terlama 24 bulan dikenakan jika kurang bayar. Pemda dapat menerbitkan SKBKBT jika dalam jangka waktu 5 tahun terutang dengan data baru menyebabkan penambahan. Sanksi administrasi dikenakan kenaikan 100% kecuali WP melaporkan sendiri sebelum pemeriksaan. Ada contoh pengenaan surat ketetapan BPHTB, yaitu contoh kasusnya Pak Juliantoro membeli rumah di Jalan Jelambar, Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2016 dengan harga beli sebesar 100 juta. Pada saat penandatanganan oleh notaris BPHTB-nya telah dibayar oleh pembeli sebesar 2 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata nilai pembeliannya itu adalah sebesar 150 juta dan seharusnya terutang BPHTB sebesar 4.500.000. Oleh karena kurang bayar tersebut dikeluarkan SKBKB pada tanggal 20 Januari 2017. Lalu berapakah jumlah BPHTB kurang bayarnya? Yaitu kita masukkan yang terutang berdasarkan pemeriksaannya itu sebesar 4.500.000, terus dikurang BPHTB yang telah dibayar, maka BPHTB yang kurang bayar itu sebesar 2.500.000. Lalu ditambah dari sanksi bunga 2 bulan dikali 2% kali 2.500.000 yaitu 100.000, maka hasil BPHTB yang harus dibayarnya itu adalah 2.600.000. Lalu pembayaran SKPKB ini menggunakan sarana surat setoran BPHTB. Surat tagihan BPHTB berdasarkan pasal 100 UU PDRD nomor 28 tahun 2009. Yang pertama, kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika tidak atau kurang bayar dan dari STPD ada kekurangan pembayaran. WP dikenai sanksi administratif, bunga ataupun denda. Yang kedua, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD yakni ditambah sanksi administratif bunga 2% per bulan paling lama 15 bulan sejak terutang pajak. Lalu yang ketiga, SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo yakni sanksi administratif 2% per bulan oleh STPD. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait hak-hak wajib pajak BPHTB. Nah, yang pertama itu ada mengenai keberatan. Jadi keberatan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Nah, untuk wajib pajak ini dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atas suatu yang pertama itu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKB-KB. Lalu yang kedua itu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan atau SKB-KBT. Lalu yang ketiga itu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar atau SKB-LB. Dan yang keempat itu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil atau SKBN. Selain itu juga untuk mengenai keberatan ini terdapat beberapa pengajuan syarat apabila suatu wajib pajak ini keberatan dalam menjalankan wajib pajak BPHTB-nya. Lalu yang berikutnya itu terkait pengurangan. Jadi selain keberatan, wajib pajak ini juga dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB. Dan besarnya pengurangan pajak BPHTB ini ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu sebesar 25% dari pajak terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam kondisi A angka 4. Nah, kondisi A angka 4 ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. Lalu yang kedua itu sebesar 50% dari pajak yang terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimasukkan dalam kondisi yang berhubungan dengan objek pajak. Yang pertama itu kondisi A angka 2 dan 3, yaitu yang kondisi A nomor 2 itu wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat. Dan yang nomor 3-nya itu wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran. Lalu yang ketiga itu sebesar 75% untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam kondisi A angka 1, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis. Nah, dan juga di huruf B angka 3 dan 7. Yang mana wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lalu untuk yang nomor 7 itu wajib pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri dan atau janda atau dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dinas pemerintah. Lalu yang keempat itu ada sebesar 100% dan pajak yang terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf B angka 4, yaitu wajib pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagangan Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor atau Impor dalam rangka proses penggabungan usaha atau merger. Nah, yang berikutnya yaitu terkait pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB. Jadi wajib pajak dapat mengajukan usul permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Antara lain dalam hal pertama itu pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang. Nah, lalu yang kedua itu pajak yang terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut batal. Nah, pengembalian itu diberikan juga karena pertama pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan atau diterima. Lalu yang kedua pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Yang ketiga pajak yang dibayar lebih besar dari seharusnya terutang. Yang keempat itu terlanjur bayar tetapi hak perolehannya batal. Dan yang kelima perubahan peraturan atau undang-undang. Lalu permohonan kelebihan pembayaran pajak ini dianggap dikabulkan apabila jangka waktu 12 bulan terlampaui. SKB-LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Dan apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, maka Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. Sekiranya sekian terkait materi perpajakan yang dapat kami sampaikan terkait PBB dan juga BPHTB. Saya ucapkan terima kasih kepada perhatiannya dan juga saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang kami timbulkan dalam pemaparan kami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.